Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa Barat kembali menggelar yang kedua kalinya sidang terbuka pengambilan sumpah profesi mediator kesehatan dan arbiter di gedung Aula Rektorat di Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa Barat pada tanggal 28 Juni 2024. Sidang yang kedua kali ini diikuti oleh calon-calon mediator selain dari mahasiswa UBP Karawang dan alumni Universitas UBP Karawang. Juga dihadiri dari berbagai kampus lainnya dari luar daerah. Menurut Dekan Universitas Buana Perjuangan Karawang, Dr. Denny Guntara SHMH, kebersamaan Fakultas Hukum Buana Perjuangan Karawang dengan Dewan Serikat Indonesia atau DSI terbangun sejak tahun 2018. Bahkan Presiden Serikat Indonesia mengakui bahwa salah satu Fakultas Hukum Karawang yang menjadi inisiator sebagai perguruan tinggi yang mensupport pertama kali lahirnya Dewan Sengketa Indonesia. Bahkan perkembangan profesi-profesi mediator, fasilitator, yudikator, dan arbiter di Indonesia seiring sejalan dengan paradigma baru hukum di Indonesia, yakni restorasi justice. Maka semua sengketa tidak harus selalu diselesaikan secara legitimasi. Bahkan Denny mendorong sebaiknya sengketa-sengketa yang terjadi di masyarakat kita selesaikan secara musyawarah, secara damai melalui profesi mediator. Dan kita berkomitmen Fakultas Hukum Buana Perjuangan Karawang. Dewan Sengketa Indonesia juga berkomitmen untuk melahirkan banyak sekali mediator di Indonesia sebagai juru damai untuk memberikan udara baru, warna baru, paradigma baru bagi dari kondisi hukum di Indonesia. Kalau untuk lulusan hasil pelatihan para mahasiswa tersebut setelah disumpah, maka para mediator boleh mendaftarkan diri menjadi mediator non-hakim, baik di pengadilan agama maupun pengadilan negeri di seluruh wilayah Indonesia. Dan dari beberapa program sebelumnya juga sudah ada konsultasi, diantaranya penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, penyelesaian sengketa pertanahan, sudah mulai dilakukan komunikasi. UBP Karawang dengan Dewan Sengketa Indonesia sudah menyiapkan skill keterampilan penyelesaian sengketa berdasarkan bidang-bidangnya lebih spesifik dan mediator umum sesuai dengan bidang-bidangnya. Acara agenda selanjutnya Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang mempunyai target untuk melahirkan 1.000 mediator atau BSI. Maka pihak UBP Karawang akan terus tetap berikan pelatihan sebagai mahasiswa khususnya semester akhir. Dan itu diwacanakan sebagai salah satu sertifikat pendamping ijazah. Jadi lulusan Fakultas Buana Perjuangan Karawang pada saat wisuda langsung mendapatkan 2 gelar sebagai sarjana hukum dan sebagai mediator yang bersertifikat dari Mahkamah Agung. Dalam pengambilan sumpah profesi mediator kesehatan dan arbiter di gedung Aula Rektorat di Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa Barat pada 28 Juni 2024 dipimpin langsung oleh Profesor Sabela Gayo SHMH selaku Presiden Dewan Sengketa Indonesia atau DSI. Ia menyampaikan menggali pengetahuan skill keterampilan belajar dari senior yang sudah terlebih dahulu menjadi mediator pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Dirinya terus memperoleh aktif pengetahuan dan keterampilan dari Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat mendorong teman-teman dari DSI Purwasuka untuk dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan rutin bulanan, simulasi-simulasi penyelesaian sengketa yang paling prioritas, yang paling sering dihadapi oleh kelompok masyarakat masing-masing. Yang pertama adalah sengketa pertanahan, agrarian, sengketa perburuan, sengketa ketenagakerjaan, sengketa kekeluargaan, juga sengketa bisnis ekonomi, dan ada sengketa juga terkait sektor pertambangan atau gas bumi. Sidang terbuka pengambilan sumpah profesi mediator kesehatan dan arbiter di Universitas Buana Perjuangan Karawang ini adalah sesi kedua yang sebelumnya kita laksanakan tahun lalu dan memang juga sama didominasi oleh alumni Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Memang kebersamaan kita Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan Dewan Sengketa Indonesia sejak 2018, bahkan Pak Presiden Dewan Sengketa Indonesia mengakui bahwa kita adalah salah satu
Fakultas Hukum yang menjadi inisiator juga sebagai perguruan tinggi yang mensupport pertama kali lahirnya Dewan Sengketa Indonesia. Bahkan perkembangan profesi mediator, konsiliator, adjudikator, dan arbiter di Indonesia seiring sejalan juga dengan paradigma baru hukum di Indonesia, yakni restoratif justice, maka semua sengketa tidak harus selalu diselesaikan secara litigasi. Bahkan kita mendorong sebaiknya sengketa-sengketa yang terjadi di masyarakat itu kita selesaikan secara musyawarah, secara damai melalui profesi mediator. Dan kita berkomitmen, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan berkomitmen, lalu Dewan Sengketa Indonesia juga berkomitmen untuk melahirkan banyak sekali mediator-mediator di Indonesia sebagai juru damai untuk memberikan udara baru, warna baru, paradigma baru bagi kondisi hukum di Indonesia. Nanti wadahnya mereka seperti apa nih, wadah-wadahnya gimana? Kalau untuk lulusan dari hasil pelatihan dan hari ini disumpah, itu para mediator boleh mendaftarkan diri menjadi mediator non hakim, baik di pengadilan agama atau di pengadilan negeri di seluruh wilayah tanah air. Jadi yang utama itu mungkin. Dan dari beberapa juga sudah ada konsultasi, di antaranya penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, lalu penyelesaian sengketa pertanahan juga sudah mulai dilakukan komunikasi, dan kita juga Dewan Sengketa Indonesia juga menyiapkan nanti skill ya, keterampilan penyelesaian sengketa berdasarkan bidang-bidang yang lebih spesifik. Artinya mediator yang sekarang diambil sumpahnya ini, dia bisa mengambil semua mediator. Bisa ya, jadi harus kesehatan aja. Tidak harus kesehatan saja. Iya. Dan memang ada yang spesifik memilih sebagai mediator kesehatan, tapi juga ada yang memilih mediator umum. Nah, nanti di Dewan Sengketa Indonesia sendiri akan di kamar-kamar. Jadi akan punya spesialisasi penyelesaian sengketa. Jadi tidak melulu semua sengketa itu bisa diselesaikan oleh satu mediator, tapi nanti mediator punya skill yang lebih spesifik untuk bidang-bidang tertentu. Terakhir, ini kan tentunya ada persyaratan untuk jadi mediator ini ya. Yeah. Nah, ini persyaratannya seperti apa jika nanti? Persyaratan menjadi mediator, ya sarjana yang pertama. Jadi dan tidak melulu harus sarjana hukum, boleh sarjana di berbagai bidang ilmu, lalu mengikuti pelatihan dengan Dewan Sengketa Indonesia, lalu ada uji kompetensi, dan jika lulus maka tinggal mengikuti acara penyumpahan untuk mendapatkan KTA dan berita acara sumpah untuk bisa beracara di pengadilan negeri dan pengadilan agama, diterima oleh para hakim untuk sebagai mediator non hakim. Untuk agenda selanjutnya sendiri? Agenda selanjutnya, karena target Fakultas Hukum UBP ini kita targetnya melahirkan 1000 mediator untuk DSI, maka kita akan terus tetap memberikan pelatihan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa semester akhir. Dan itu kita canangkan sebagai salah satu sertifikat pendamping ijazah. Nah, jadi lulusan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang pada saat di wisuda dia sudah mendapatkan 2 gelar sebagai sarjana hukum dan sebagai mediator yang bersertifikat dari Mahkamah Agung. Menurut Presiden Dewan Sengketa Indonesia atau DSI, fokus dari teman-teman DSI Purwakarta, Karawang, Subang untuk bagaimana kepada teman-teman mediator untuk yang baru bisa mengasah pengetahuan dan keterampilan simulasi-simulasi, bisa mengundang narasumber dari Dinas Ketenagakerjaan setempat atau Badan Pertanahan yang sudah pernah menyelesaikan mereka untuk mentransfer atau menerapkan pengetahuan dan keterampilan di lapangan agar bisa diterapkan sebagai mediator. Ia juga menyampaikan pesan kepada mediator yang baru diambil sumpah bahwa prioritas utama di awal sengketa Indonesia adalah ingin menyediakan mediator non-hakim bersertifikat di pengadilan negeri dan pengadilan agama di seluruh Indonesia.
Oleh karena itu, setiap bekerja sama dalam melakukan pelatihan-pelatihan dengan DSI sebagai lembaga diklat mediasi yang terkreditasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi mereka yang sudah disumpah, sudah berkompeten, memiliki sertifikat kompetensi mediator, silakan mengajukan diri permohonan mendaftar sebagai mediator non-aktif ke semua pengadilan negeri dan pengadilan agama, khususnya yang berada di wilayah hukum di Provinsi Jawa Barat. Karena calon mediator diterima sebagai mediator non-aktif, maka mereka nanti bisa ditunjuk sebagai mediator dalam sengketa perdata yang didapatkan oleh para pihak pengadilan negeri atau pengadilan agama. Berdasarkan data yang diperoleh website Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya di pengadilan agama di lingkungan Provinsi Jawa Barat di tahun 2023, di seluruh pengadilan agama Provinsi Jawa Barat ada 184.000 perkara. Jadi Presiden Dewan Sengketa Indonesia atau DSI, para mediator yang sudah mempunyai sertifikat, begitu sudah mendapatkan sertifikat mediator non-aktif, jangan takut, tidak ada penunjukan atau tugas. Belum lagi ditambah perkara di pengadilan negeri. Jadi di Jawa Barat secara keseluruhan ada 250.000 perkara perdata setiap tahunnya. Baru di pengadilan, belum lagi nanti teman-teman DSI berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Peluang ditunjuk sebagai mediator dalam rangka mediasi restorasi justice. DSI juga menginisiasi program kampung atau desa mediasi, ruangan mediasi dan arbitrase di Desa Kabupaten Pariaman, Padang. Ini berharap bisa minimalisir Kabupaten Pariaman dan di seluruh Indonesia ke depannya. Karena dengan adanya ruang mediasi dan arbitrasi tenaga mediator yang bersertifikat akan mudah menemukan mediator-mediator masuk ke ruang-ruang mediasi. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan memberitakan.